Halo semua, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia teknologi dan geopolitik global, ketertinggalan industri semikonduktor Tiongkok dibandingkan Amerika Serikat dan Eropa. Menurut laporan terbaru dari Goldman Sachs, industri chip Tiongkok tertinggal hingga 20 tahun di bidang litografi, salah satu tahap paling krusial dalam pembuatan chip. Lalu, apa artinya ini bagi masa depan teknologi Cina, dan bagaimana kaitannya dengan perang dagang serta dominasi Amerika? Mari kita kupas tuntas. Semikonduktor atau chip adalah otak dari hampir semua perangkat modern, mulai dari smartphone, laptop, mobil listrik, hingga kecerdasan buatan. Dunia semakin bergantung pada chip yang kecil, cepat, dan efisien. Litografi adalah kunci dalam proses produksi chip. Dengan teknologi ini, pola sirkuit dipindahkan ke wafer silikon. Semakin kecil pola yang bisa dibuat, semakin canggih chip yang dihasilkan. Contoh nyata, TSMC Taiwan sudah berhasil memproduksi chip 3 nanometer dan sedang menuju 2 nanometer. Sedangkan perusahaan semikonduktor Tiongkok, seperti SMIC, masih berkutat di level 65 nanometer. Jarak ini sangat lebar. Mesin litografi paling canggih di dunia saat ini hanya diproduksi oleh ASML, perusahaan asal Belanda. Namun, karena mesin tersebut menggunakan banyak komponen dari Amerika, Washington punya kendali penuh untuk membatasi penjualannya ke Tiongkok. Artinya, meskipun Cina punya uang, mereka tetap tidak bisa membeli teknologi ekstreme ultraviolet (EUV) terbaru. Akibatnya, Huawei tidak bisa lagi membeli chip dari TSMC Taiwan karena sanksi Amerika Serikat. Mereka terpaksa mengandalkan SMIC, tetapi SMIC sendiri juga dibatasi aksesnya ke mesin EUV. Hasilnya, chip yang bisa diproduksi Cina masih jauh tertinggal dari standar global. Goldman Sachs menyebutkan, SML butuh 20 tahun dan sekitar 40 miliar dolar Amerika Serikat untuk berkembang dari litografi 65 nm ke di bawah 3 nm. Cina baru memulai perjalanan itu, dan diperkirakan juga butuh waktu puluhan tahun plus investasi raksasa untuk mengejar. Sementara itu, TSMC dan Samsung sudah siap masuk era 2 nanometer. Amerika memperkuat posisinya dengan CHIPS Act, menggelontorkan miliaran dolar untuk riset dan pembangunan pabrik chip di tanah air. Sedangkan Cina masih berjuang dengan kendala litografi, yang oleh banyak analis disebut sebagai bottleneck atau kemacetan terbesar dalam industri chip mereka. Ketertinggalan ini tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal kekuatan geopolitik. Amerika Serikat tahu betul bahwa chip adalah senjata strategis abad ke-21. Dengan menguasai rantai pasok semikonduktor, Amerika bisa menekan lawan-lawannya, termasuk Tiongkok. Cina tentu tidak tinggal diam. Beijing berusaha menggelontorkan dana besar untuk riset mandiri. Pemerintah Tiongkok bahkan menjadikan industri chip sebagai salah satu prioritas utama dalam kebijakan nasional Made in China 2025. Namun, hambatan sanksi dan keterbatasan teknologi membuat hasilnya belum maksimal. Apakah mungkin China mengejar ketertinggalan ini? Secara teori, ya. China punya pasar besar, tenaga ahli, dan dana riset melimpah. Namun, mengingat jarak 20 tahun dan kebutuhan investasi miliaran dolar, kemungkinan mengejar dalam waktu dekat sangat kecil. Banyak analis menilai, Cina akan fokus pada chip kelas menengah untuk kebutuhan domestik, seperti smartphone dan perangkat IoT. Untuk chip paling canggih, mereka masih akan bergantung pada impor atau mencari jalan pintas lewat riset teknologi baru yang bisa melewati keterbatasan litografi saat ini. Jadi, jelas bahwa ketertinggalan 20 tahun di bidang litografi menempatkan Tiongkok dalam posisi sulit dalam persaingan global semikonduktor.
Amerika Serikat dan sekutunya terus melaju dengan teknologi canggih. China, meski ambisius, masih harus menghadapi hambatan besar. Pertanyaannya sekarang, apakah China bisa menemukan cara untuk melompati ketertinggalan teknologi ini? Atau justru akan lahir perang teknologi baru yang lebih panas antara Amerika Serikat dan Tiongkok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan pembahasan menarik lainnya seputar teknologi, ekonomi, dan geopolitik dunia.